Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Neng Dayu Official. Oke guys, gimana nih kabarnya untuk hari ini? Semoga kalian sehat semuanya ya, dan dilancarkan selalu rezekinya serta urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, pada video kali ini seperti biasa, aku akan case stuffing untuk week pertama ya, week 1 untuk bulan Mei 2025, dan aku hanya membuat video budgeting atau case stuffing untuk mingguan aja ya guys, nggak sempat untuk yang bulanannya. Jadi aku akan fokus ke mingguannya aja, dan aku akan membuat ke dalam 4 minggu seperti biasa ya guys. Aku bikin video ini seperti biasa, mau disclaimer, bukan bermaksud untuk ria maupun pamer ya guys, tapi di sini hanya sharing aja bagaimana cara aku mengatur keuangan dengan metode, dengan cara aku ya, metode yang seru ya, dan bagaimana cara aku menabung dengan metode yang seru juga dan menggunakan binder. Oke, di sini aku hanya case stuffing aja ya guys. Sini ada catatannya yang udah aku catat atau udah aku buat template-nya sebelumnya, ini dia. Dan aku akan taruh ke samping. Kalian jangan jadikan patokan ya sebagai untuk keuangan kalian, untuk pengaturan keuangan kalian. Bisa juga kalian sesuaikan aja dengan pendapatan kalian dan lain-lain. Oke, di sini aku mengcovernya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Mei ya guys. Dan total income-nya itu ada 1.340.000. Oke, langsung aja di sini kita hitung untuk anggarannya. Oke, ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 50, 100, 150, 200, 250, 250, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 120, 10, 20, 30, 40, 40.000, 5, 10, 15, 20, 20.000, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 8.000, 2.000, 1.000, 2.000. Oke, ada 2.000. Oke, so benar ya guys, untuk totalnya ada 1.340.000 yang akan aku anggarkan untuk week 1 bulan Mei 2025. Oke, sekarang mari kita case stuffing. Oke, jadi kali ini aku pakai dompetnya yang berbeda lagi ya guys, enggak yang kuning itu. Yang kuning kemarin itu akan aku jadikan untuk tempat penyimpanan surat menyurat emas gitu ya. Kalau misalnya aku udah invest ke emas, aku bakal naruh surat menyuratnya di situ. Dan ini dia untuk dompet mingguan aku. Di sini hanya ini foto suami aku ya guys, waktu dia SMA. Dan ini dia, aku mau masukin di my wallet ini ada uang pegangan suami, ada pegangan istri, dan dana tak terduga. Oke, langsung aja di sini untuk uang pegangan istri dulu ya guys. Di sini itu ada 150.000. Ini 150.000 sebenarnya bukan untuk per minggu ya guys. Di sini untuk 1 bulan. Kalau misalnya aku butuh entah itu skincare ataupun aku butuh beli apapun, aku ngambilnya di pegangan istri ini. Kemudian untuk Pak Su itu 150 juga untuk pegangannya. Ini dia, nanti akan aku kasih sebenarnya 200 ya guys untuk pegangannya, tapi jatahnya itu ada di kuotanya ya, ada di kuota untuk kuota Pak Su. Jadi untuk pegangannya itu 150.
Kemudian untuk dana tak terduga di sini aku budgetkan 10.000. Di sini 10.000 aku budgetkan untuk jaga-jaga. Kalau misalnya ada yang kurang ya guys. Oke, itu aja untuk di dompetku, dompet mingguanku. Sebenarnya bukan mingguan ya guys. Ini dompet pribadi aku, my wallet. And then di sini aku akan kewajiban sama kebutuhan. Di kewajiban dan kebutuhan aku bukan pakai dompet yang biasanya, tapi aku pakai binder ini. Kalian kalau masih ingat, binder ini itu adalah binder aku untuk saving my omset ya, untuk omset harian atau omset dagangan aku. Tapi di sini aku pakainya untuk kebutuhan kewajiban ya. Oke, di sini untuk yang pertama kategorinya ada wifi. Nah, ini masih kosong ya guys. Untuk wifi ini aku langsung akan bayarkan untuk minggu pertama ini sebesar 120.000. Ini dia 120.000 untuk wifi. Sebenarnya kenapa nggak 130? Kemarin tuh sebenarnya 130, tapi karena pindah wifi, maksudnya itu nggak wifi di tempat biasa, agak menurun yaitu 120. Tapi ternyata ada perubahan lagi, dan ternyata masih sama ya guys, 130 seharusnya. Jadi 30-nya mungkin aku akan ambil di dana darurat atau sebagainya guys. Kemudian untuk listrik di sini aku anggarkan 34.000 aja. 34.000 ya guys. Di sini masih aku anggarkan 34.000. Nanti kalau sudah cukup, yaitu sekitar 100 ribuan, itu akan aku bayarkan ya untuk membantu untuk listrik di rumah. Biasanya di minggu ketiga ya guys, insyaallah. Dan untuk kuota, nah ini dia kuota Pak Su ya guys. Aku potong dari jatahnya Pak Su tadi 200 dan aku masukkan ke anggaran kuota atau pulsa yaitu sebesar 50.000. Oke, ini dia 50.000. Oke, kemudian untuk shopping, nah ini untuk shopping, untuk anggaran dapur dan juga membantu membeli groceries. Kalau misalnya ada yang habis, aku ngambilnya di dana shopping ini ya guys. Yaitu untuk per minggunya aku budgetkan 100.000. Kalau ada kekurangan, urusan dapur ataupun groceries, persabunan dan lain-lain. Oke, ini dia udah selesai untuk yang binder kewajiban dan kebutuhan. Oke, next ya guys, untuk selanjutnya adalah untuk selanjutnya itu adalah di binder sinking funds. Ini dia binder sinking funds aku. Seperti biasa masih sama ya guys. Aku pakai binder ini karena ada tulisannya juga untuk sinking fund. Nih dia. Yang pertama itu ada dana darurat, ini udah kosong lagi, udah terpakai lagi dana daruratnya seperti biasa ya guys. Oke, untuk dana darurat ini aku tambahkan 10.000 rupiah aja. Oke, kenapa kepake terus ya, karena ada kebutuhan ya guys, jadi masih kepake terus. Untuk lebaran ini aku udah mulai lagi untuk di bulan Mei, alhamdulillah ada dananya insyaallah. Walaupun nambahnya hanya sedikit ya guys, yaitu 10.000 rupiah aja untuk lebaran. Oke, lanjut. Di selanjutnya ada reward. Oh ya guys, untuk trackernya nanti di balik layar ya guys. Jadi aku hanya cash stuffing aja, masukkan di binder. Jadi jangan salvo kenapa aku nggak nulis. Biar waktunya cepet aja ya guys, karena anak aku udah rewel. Nanti ini lagi sama antinya gitu atau sama tantenya adik aku, jadi aku mau buru-buru gitu, nggak sempet kalau misalnya terlalu lama. Oke, lanjut. Bentar aku perbaiki dulu. Oke, lanjut ya guys. Untuk sinking fund reward, untuk hadiah itu ada di
5.000 aku mulai lagi ya guys. Ini dia untuk di reward 5.000 rupiah. Aku mulai lagi. Mas udah kosong juga ya guys, sudah kepake untuk beli hadiah. Dan untuk keperluan anak di sini aku akan tambahkan 75.000 rupiah. Di sini kemarin ada sisa 24.000 dan aku akan tambahkan sebesar 75.000 rupiah. So, untuk keperluan anak itu ada di 50, 70, 90, 95, 97, 99. Oke, jadi ada 99.000 untuk di keperluan anak. Sorry. Oke, udah kepake lagi. Biasa untuk keperluannya beli pampers dan sebagainya ya guys. Kalau ada minyak telon habis atau tisu untuk ngelapnya habis dan lain-lain. Kemudian untuk liburan di sini aku budgetkan hanya 5.000 aja ya guys. Nggak banyak-banyak. Karena ya budgetnya hanya segini gitu. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Berarti untuk liburan itu budgetnya sudah ada 5.000, 7.000, 9.000, 11.000, 13, 14, 15.000. Alhamdulillah sudah ada 15.000. Oke, untuk di giving sinking funds, nah ini dia kategori yang baru ya guys, aku buatnya yang terbaru. Ini tadi ya, yang tadi ini di binder kewajiban ini juga baru semua ya guys aku buatnya. Dan ini tambahan untuk di sinking funds giving. Aku giving ini sebagai bisa sedekah, bisa juga infak atau THR atau zakat ya kalau misalnya di Idul Fitri. Nah itu ngambilnya di giving. Jadi aku mulai nabungnya di sini aja kalau misalnya ingin giving ya, memberi siapapun gitu yang membutuhkan dan perlu aku bantu gitu segala macam, ini bisa dipakai di kategori giving. Oke, untuk di giving itu aku budgetkan 50.000 ya guys, agak gede di sini. 50.000 aku budgetkan. Dan mungkin di sini aku juga akan bayar vidya gitu ya guys. Kalau misalnya udah aku kumpul, aku akan bayar vidya dulu. Karena aku kemarin kan nifas ya guys, jadi nggak bisa puasa waktu Ramadan 1 bulan penuh. Masya Allah, qadarullah ya guys, karena nifas gitu. Oke, untuk sinking fund di sini ada sinking fund mudik kategori baru. Kemarin kan di sini aku buatnya di lebaran ya, lebaran dan mudik, tapi karena budgetnya agak sedikit pas-pasan, maksudnya itu kalau lebaran ya keperluannya untuk beli baju lebaran, kue lebaran dan lain-lain, bukan untuk mudik. Nah sedangkan mudik itu aku pisahkan biar budgetnya itu emang untuk mudik aja gitu urusannya, biar nggak terganggu sama yang lainnya. Oke, untuk mudik di sini aku tambahkan 20.000 aja. Oke, ini dia untuk mudik. Aku pakai yang bagus saja kayaknya. Oke, ini dia untuk mudik. Oke, udah selesai untuk yang sinking fund aku. Masih baru mulai lagi ya guys, semuanya masih banyak yang kosong gitu. Masya Allah ya, alhamdulillah ada kebutuhannya gitu. Lanjut untuk di binder binder hologram ya, yang dari dari Delulu ya. Alhamdulillah bermanfaat. Di sini aku putuskan untuk saving, binder ini untuk saving ya. Seperti ada saving challenge 10 juta. Nah, ini dia. Di sini aku mau update juga, udah lama banget aku nggak update saving challenge 10 juta ini. Dan ini dia, alhamdulillah aku akan menambahkan saving 10 juta aku ini itu di 50.000, tapi berhubung nggak ada nggak ada 50-an, jadi aku kembalikan. Ini dia. Oke,
Oke, jadi totalnya di sini udah ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta yang udah aku belikan emas, dan slip money ini aku taruh uangnya di my bank. Kemudian ini dia ada 5.100.000, alhamdulillah. Dan ini untuk trackernya nanti akan aku isi ya guys di belakang layar biar nggak kelamaan. Oke. Lanjut untuk saving for child. Nah, ini untuk tabungan anak aku ya guys. Ini kategori baru juga. Yang tadi kan kebutuhan, kalau yang ini saving untuk masa depannya gitu. Jadi nggak diganggu gugat untuk tabungannya. Oke, seperti di THR aku akan masukkan di sini ya. THR itu aku masukkan di saving, bukan di kebutuhan ya guys. Hanya di saving anak. Untuk di tabungan anak itu aku budgetkan 78.000 rupiah. Nah, ini untuk yang minggu pertama ini ya guys, untuk savingnya. Jadi ada 50, 70, 75, 77, 78.000. Oke, sebenarnya ada dapat berapa ya kemarin, ada dapat 600-an itu, tapi aku masukinnya per tahap ya guys. Ada yang aku masukin ke saving challenge. Ini kan tabungan anakku juga, ada yang masukin ke binder ini. Kemudian ini untuk yang sisa budget ya guys, aku akan up di setiap minggunya juga ya guys, enggak yang di setiap bulannya. Kalau ada sisa budget aku akan masukkan ke binder ini. Jadi biar langsung aja gitu. Oke guys, alhamdulillah yang terakhir itu ada di saving challenge 120 envelope. Ini dia, aku akan masukkan saving challenge 120 envelope ini. Oke, jadi aku udah ngisi sampai nomor 21 dan aku akan lanjut di nomor 22 ya guys. Sebenarnya aku ada yang salah, ini aku update-nya di 23 nomornya. Jadi aku mungkin akan update yang di nomor 23 dulu ya guys, di 23.000. Nanti 22-nya aku update di minggu selanjutnya. Berarti aku salah catat itu, gak apa-apa. Oke, aku akan masukkan di nomor 23 dulu. Aku nggak lihat ya guys, ternyata bukan 23 yang kosong ya, maksudnya tuh dari nomor 22 ternyata bukan 23, tapi nggak apa-apa, ini insya Allah akan di minggu depan, di minggu selanjutnya ya guys. Oke, alhamdulillah udah terisi lagi, dan ini untuk saving anak aku juga insya Allah ya guys, untuk masa depan anak aku, untuk pendidikannya dan lain-lain. Dan lanjut di sini ada fashion classic, maksudnya ini untuk dompet untuk omset ya, yang sebelumnya pakai binder ini tapi sekarang pakai dompet ini. Dan ini untuk modalnya ya, untuk modal bisnis aku di sini ada 400.000 dan 300 itu untuk modal bisnis aku, dan 100.000 untuk tabungannya kalau misalnya ada yang kurang atau dan lain-lain. Ini untuk tabungannya. Oke, itu aja. Sekian ya guys untuk cash stuffing pada kali ini. Semoga video ini menginspirasi kalian untuk mengatur budgeting keuangan kalian ya. Jangan jadi patokan untuk anggaran-anggarannya, tapi disesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Oke, semoga video ini menginspirasi kalian dan untuk semangat menabung. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.